Sebab-sebab Gen Z ini atau Gen Z itu minim adab, mager, dan juga lemah gitu ya. Omong-omong soal ngomong. Baik, Pak Ditum, ini kemarin di pekan lalu kita sudah membahas terkait dengan 7 hal itu ya. Tapi terus kemudian muncul pertanyaan yang cukup menarik gitu dari sahabat bahas kalian terkait dengan sebab-sebab Gen Z itu minim adab, mager, dan juga lemah dalam berjuang itu. Nggak Pak Ditum? Ora kabeh ngono. Oh enggak kabeh sudah. Gen Z nek krungu ora trimo. Oh, iya. Wah, iki ora genah gitu. Oh, maksudnya tidak semua Gen Z gitu ya? Tidak semua ya, Gen Z tapi gitu. mungkin banyak kan yang didapati oleh lingkungan atau mungkin didapati oleh Pak Sued kemarin ya. Ini betul, ini dari Pak Suad, betul. Nah, ini Pak Suad yang ada di Jepara. Di Jepara, betul, Ya. betul. Low effort. Ya. Betul. Low effort. Effortless itu kan kalau kita melakukan sesuatu ya. Iya. Mudah gitu, effortless Ya. gitu. Dengan berkembangnya regulasi ya, maka berpengaruh juga terhadap apa yang menjadi kebiasaan. Dan kebiasaan ini juga menjadi karakter. Karakter kalau bersama-sama juga menjadi budaya, maka berubah juga. Lalu kita langsung aja fokus ke mengapa sering kita dapati hal-hal seperti itu. Nah, maka jawaban yang paling menurut saya paling mendukung bahwasanya generasi ini kan tidak akan jaya kecuali dengan apa yang sudah membuat umat terdahulu menjadi jaya. Generasinya para sahabat. Sahabatnya. Di mana di generasi para sahabat itu banyak sekali didapati anak-anak muda itu yang menjadi para pemimpin yang memiliki kehebatan, semangat gitu. Zaman sahabat itu kan para pemuda itu kan semangatnya tidak hanya berjuang, bojo semangat, larang sing bojone siji. Itu menandakan bahwa perjuangan mereka itu ya gede, wani dan tanggung jawab ya toh. Nah, apa yang membuat mereka berani? Ya tentu saja poin yang paling pertama yaitu raga, jiwa. Dan rasa. Ngono ae bener ya. Atau apa tubuh, otak dan hati. Maka paling jos itu di sana adalah hati yang paling penentu, pemimpinnya. Jadi pemimpin dari tubuh ini hati. Isi hati orang-orang terdahulu itu yaitu iman. Iman kepada Allah, paham tentang tauhid, paham tujuan hidup, paham apa yang akan diselesaikan dalam hidup. Rukun iman berarti ini. Karena tahu bahwa dunia itu tempatnya berjuang. Hanya berjuang, kenikmatan nanti gitu. Karena badai seberat apapun, ujian seberat apapun, dia tangguh. Secara tidak langsung, kalau generasinya itu lemah, minim adab, dan mager, salah satunya penyebabnya adalah pendidikan yang ada di rumah. Karena mungkin di rumah sudah banyak memberikan kemanjaan dengan fasilitas yang ada. Tak perlu effort, wis penak. Yang kedua, kadang orang tua memiliki mindset yang tidak tepat. Sing rekoso bapak wele, nek iso kowe aja ngantek rekoso. Tapi kan bagus Pak itu. Tidak diberi kesempatan untuk berjuang di sana, maka anak tidak akan memiliki kesempatan untuk belajar. Nah, bagaimana anak bisa memiliki kesempatan untuk belajar? Ya diberi ruang media supaya dia bisa belajar. Berarti kembali ke yang kemarin, berarti istilahnya memang justru sengaja untuk diajari rekoso gitu ya? Iya, belajar itu kan ada ilmu, ada praktek. Jadi kenapa anak tidak beradab? Karena orang tuanya lemah dalam mendidiknya. Dalam mendidik, karena yang namanya mendidik itu minimal ada 3. Menjelaskan, memberikan contoh, memberikan kontrol. Kenapa anak lemah? Tadi faktornya jangan, bahasa saya ini berarti jangan ngejudge anaknya dulu nih. Kita introspeksi dulu diri dulu gitu ya Pak Ditum. Gimana kita mendidik, kemudian apakah mindset kita sudah tepat? Karena ternyata tadi dengan kita bapak wahai sing rekoso itu boleh jadi tepat, boleh jadi ndak jatuhnya ya. Gitu ya. Kan orang tua tuh rela menghabiskan waktunya kerja berangkat petang, pulang petang. Karena berasumsi dengan berangkat petang, keluar petang, balik ya wis peteng, supaya mendapatkan penghasilan yang lebih banyak, supaya bisa mengantarkan anak menjadi
sukses. Tapi dengan begitu orang tua dia kehilangan kesempatan, solusi-solusi yang bisa kita kerjakan ya. Silahkan dititipkan ke pondok-pondok yang dipercaya dimanapun. Karena pondok akan mengajari untuk kemandirian. Memang akan ada susah-susahnya, tapi besok kamu akan lebih mendapatkan banyak mudahnya gitu. Nah, kenapa sekarang ini adab ini jarang? Toto kromo ke wis arang. Ya karena bapak ibunya aja nggak concern, nggak perhatian di situ. Sekarang kita lihat ya, anak-anak itu sekarang nggak pada bisa bahasa Jawa kok. Iya. Anak-anak nggak bisa bahasa. Oh, termasuk orang tuanya nggak bisa bahasa Jawa. Tadi kan sudah masuk ke pembahasan tuh Pak De, lemah, kemudian ada mager nih sekarang nih Pak De. Ya, mager itu karena sekarang banyak kemudahan ya. Lemahnya orang tua mendidik ya selalu kalah dengan anak. Ini yang terjadi karena orang tuanya juga bekalnya kurang ini ya. Betul. Kemudian orang tua membiarkan anak asik dengan hiburan digital. Nah, ini ya sekarang yang terjadi seperti itu. Karena orang tuanya juga terhibur dengan digital. Karena kadang orang tua pemahamannya kurang, ya akhirnya wes kei HP we genera ganggu. Nah, ini pengalihan ini juga salah satu penyebab anak jadi mager tadi. Satu mager, dua ya nggak hormat sama orang tua karena bergurunya dengan dunia yang ada di sana itu. Dan dunia maya. Dan dengan demikian kita tidak akan menjadi nek wong lanang ya ora menjadi wong lanang sing cekreh. Wedenan karo wong wedok arep ngandani wong wedok gak wani ngondak wong wedoke bojone nesu ngambek. Nah, karena jadi berani karena kita iman. Tugasku. Dan ternyata kita sebagai orang tua ini dari tadi saya mendengarkan apa yang disampaikan Pak Ditum tuh, kita ini justru ketika jadi orang tua nggak boleh berhenti belajar. Betul. Harus terus belajar gitu ya. Iya. Karena termasuk untuk mengikuti perkembangan zaman, perkembangan teknologi, kebutuhan anak dalam pendidikan itu kan juga kita ya orang tua harus belajar. Betul. Mengetahui gitu ya Pak Ditumnya. Ibarat baterai itu casnya kudu luwih gede. Karena kita ini belajar untuk memperbaiki diri sendiri dan memperbaiki orang lain. Betul. Memperbaiki lain ya anak itu. Anaknya ya. Bisa dikatakan memang anak-anak itu minim kasih sayang yang sesungguhnya. Tren fatherless sama tren parentless. Orang tua tidak memiliki peran, jadi anak-anak itu jiwane garing. Tanyaannya piye kita mau mendeteksi bahwa dia ini seorang pemikir. Dia seorang... Caranya berarti di minggu depan. Oh, caranya di minggu depan. Sing paling tepat ngono kuwi. Iya, betul. Caranya di minggu depan. Caranya di minggu depan. Insya Allah ya, ini karena pembedahannya agak panjang kayaknya. Ngomong soal momong.